Halo guys, here is Safi. Welcome to Belajar Ban ID. Oke teman-teman, jadi untuk sesi video kali ini kita bakal membahas tentang review, ya bukan review buku ini ya, tapi review jurnal. Dan kebetulan jurnal kita itu tentang kriptografi dan juga keamanan cyber. Dan di sini kita ditemenin sama salah satu IT security engineer yang juga rekan saya ya, yang ngebantu buat penelitian jurnal ini, namanya Mas Fani. Nanti bakal dijelaskan secara praktikum terkait isi jurnal. Nah kebetulan jurnal kita ini berjudul non plain text attack pada AES-CTR atau Advanced Encryption Standard Counter Mode, di mana berdasarkan pada reuse key. Maksudnya itu apa sih? Dimana di penelitian ini kita bakal meneliti sistem keamanan AES counter mode. Counter mode itu ada di block chipper ya, yang dimana di counter mode ini kita pakai kunci yang sama gitu. Jadi ada beberapa plain text kita pakai kunci yang sama gitu. Nah gimana sih cara attack-nya gitu. Biasanya bugnya di situ. Oke, sebelumnya kita bakal bahas dulu latar belakang kenapa sih kok AES ini tercipta. Jadi AES ini tercipta pada tahun 2001, di mana National Institute of Standard Technology itu menetapkan bahwa 2001 itu AES merupakan standar kriptografi baru di dunia modern yang menggantikan kriptografi DES. Di mana kriptografi DES ini pada tahun 90-an itu sudah banyak yang menemukan bug-bugnya dan banyak orang yang berhasil memecahkan kriptografi DES atau data encryption standar ini. Alhasil dari pihak NIST membuka kompetisi di mana para analis di dunia itu ya, mereka berlomba-lomba untuk nyiptain kriptografi terbaru yang sulit untuk dipecahkan. Nah, kebetulan pada tahun 2000 ya, pada tahun 2000, tepatnya pada tahun 2000 di bulan Oktober tanggal 2, itu NIST menetapkan bahwa algoritma Rijndael yang diciptakan oleh Dr. Vincent Richmond dan Dr. John Diamond itu menang untuk menggantikan algoritma DES. Jadi algoritma kriptografi Rijndael itu menjadi AES gitu. Nah, untuk AES tersendiri itu dia itu udah masih sering dipakai ya, sampai sekarang masih masih selalu dipakai, baik itu di keamanan data, komunikasi maupun di keamanan yang lain gitu. Untuk metode AIS ini sendiri ya, AIS ini sendiri sangat awam banget ya. Teman-teman pasti sering nemu, terutama teman-teman di perkriptografian nggak asing dengan yang namanya AIS gitu. Nggak hanya AIS DES, tapi yang sering istilahnya agak ribet dan juga agak rumit buat dibikin hitung manual itu AIS gitu. Nah, untuk AIS tersendiri itu banyak banget nih, banyak banget mode-mode yang digunakan untuk enkripsi, karena mengingat AES itu bisa kita melakukan encrypt dengan metode block chipper. Oke, kita masuk ke penjelasan tentang block chipper. Jadi di block chipper ini itu banyak macam-macamnya teman-teman, yang biasa digunakan buat enkripsi AES salah satunya. Gitu. Dan oke, kita bahas satu persatu ya. Untuk block chipper tersendiri, yang pertama itu ada yang namanya electronic codebook, di mana electronic codebook ini itu adalah salah satu jenis mode block chipper pertama yang simple banget nih, simple banget karena ketika kita melakukan enkripsi ya, jadi kita sisipin key-nya di dalam enkripsi blok itu yang hasilnya menghasilkan ciphertext gitu. Jadi simple sih untuk electronic codebook ini dan biasa dipakai. Yang kedua selanjutnya itu ada chipper blockchaining. Chipper blockchaining itu adalah salah satu teknik enkripsi dengan block chipper, di mana melakukan teknik enkripsinya dengan blockchaining gitu. Maksudnya gimana sih? Misal contoh nih, di mana kita punya satu plaintext dan satu initialization vector. Di mana initialization vector ini adalah sebuah vektor angka, di mana angkanya itu kita setting random gitu. Jadi jatuhnya itu dia, kalau kunci kan random, tapi dia tuh masih bisa make sense lah, masih berupa kalimat ya. Tapi kalau misalnya initialization vector ini, dia itu kayak kumpulan angka-angka gitu, angka-angka inisialisasi, istilahnya token lah, istilahnya token. Nah, jadi ketika sebelum dienkripsi, plaintext ini tuh bakal kita lakukan XOR dulu sama initialization vector. Nah, ketika kita udah melakukan XOR di tengah-tengah, habis itu kita enkripsi menggunakan kunci. Nah, setelah itu di chipper blockchaining di sini tersendiri, ketika kita udah enkripsi, kan hasilnya chipper text nih. Nah, chipper text ini tuh bakal jadi initialization vector yang kedua gitu. Jadi di enkripsi lagi, di XOR lagi sama plain text yang kedua, menghasilkan key.
jadi ciphertext yang kedua kita XOR lagi gitu. Ini untuk metode cipher blockchaining. Kemudian untuk metode yang selanjutnya adalah cipher feedback. Cipher feedback ini itu sistemnya adalah di mana plain text itu dienkripsi ketika kita udah melakukan proses enkripsi antara initialization vector dan juga kunci. Nah, di cipher feedback ini kita enkripsi dulu nih. Initialization vector sama kunci itu dienkripsi dulu, gabungin. Habis itu kita XOR sama plain text gitu. Nah, ketika mereka udah di XOR sama plain text, barulah muncul hasil cipher textnya gitu. Nah, cipher text ini itu nanti dilakukan yang sama. Jadi ciphertext ini tuh dia selalu menjadi initialization vector gitu, atau bisa disebut sebagai nonce. Kadang beda sih, tapi bisa kita sebut gitu dah. Oke, kemudian ada OFB, output feedback, di mana output feedback ini tuh sama kayak yang tadi ya, sama kayak yang tadi, nggak ada bedanya sih, nggak ada bedanya, mirip-mirip aja sama kayak yang chipper feedback. Output feedback sama ya, initialization vector kita gabungin nama key, kita melakukan enkripsi, kemudian kita XOR nama plain text gitu. Tapi di sini yang jadi kita pay attention ya, kalau yang di chipper feedback ini itu kan dia kan yang dijadiin the next initialization vector itu adalah plain text yang udah kita XOR sama hasil enkripsi antara key sama initialization vector sebelumnya. Nah, sedangkan untuk yang output feedback itu yang kita pakai itu adalah hasil enkripsi initialization vektornya yang buat jadi initialization vector selanjutnya gitu. Jadi kita nggak pakai si plain text, nggak pakai si hasil nggak pakai si hasil XOR, nggak pakai si hasil XOR dari plain text dan hasil enkripsi key initialization vector gitu. Tapi kita makainya cuman initialization vector dan key yang udah di enkripsi, nggak belum di XOR sama plain text, tapi mereka udah digiring ke, udah dipakai di metode enkripsi yang selanjutnya gitu nih. Itu kan sebelum di XOR. Jadi si block chipper encryption ini kita taruh di sini buat jadi initialization vector selanjutnya gitu. Kemudian yang kita bahas adalah AS di block chipper bagian counter. Dimana counter ini itu dia nggak apa ya, nggak bergilir, makanya maksudnya bergilir itu yang di blok sebelumnya nggak dipakai di selanjutnya ya. Di sini mereka independen tapi sistemnya itu unik nih, dimana kita punya satu nonce atau bisa dibilang initialization vector dan juga sebuah counter code. Kita gabungin nih dua-duanya, nonce sama counter kita gabungin, kita enkripsi sama key-nya ya, kita enkripsi sama key-nya, kemudian kita XOR sama plain text-nya gitu. Itu untuk counter gitu. Cukup lumayan rumit sih, tapi mungkin bisa dijelasin sama Mas Fani. Karena kalau misalnya ngebahas tentang jurnal kita ya, sedikit gambaran aja terkait jurnal kita, di mana kita pakai reuse key. Itu adalah di mana gambaran umumnya itu sama kayak di kasus di film The Imitation Game, di mana si Alan Turing, ya ini kisah nyata ya, Alan Turing yang dimana melakukan bersama timnya itu melakukan man in the middle attack terhadap komunikasi Jerman, komunikasi Nazi, dimana pada zaman dahulu itu mereka berkomunikasi menggunakan Enigma chipper. Tahu sendiri kan Enigma itu rumitnya gimana, mereka pakai mesin Enigma. Dan si Alan Turing ini pintar banget. Alan Turing dan timnya itu menciptakan alat yang bernama Christopher untuk mendekrip Enigma chipper itu. Nah, untuk mendekrip itu dia tuh melakukan teknik pertama man in the middle attack. Di mana man in the middle attack itu adalah mereka mencuri beberapa informasi berdasarkan pesan-pesan yang pesan-pesan yang dikomunikasikan. Jadi mereka bisa dapat pesan-pesannya itu dari orang dalam gitu, dari orang dalam. Nah, setelah itu kayak mana kok mereka bisa dapat apa ya, dinamakan plain text-nya. Mereka kok bisa dapat plain text-nya ya karena itu man in the middle text dan juga logikanya. Mereka bisa dapat beberapa penggalan plain text. Nah, dari beberapa penggalan plain text itu kan sisanya masih ada cipher text ya yang perlu di decrypt. Nah, dari situ muncullah istilah non plain text gitu. Non plain text di mana si timnya Alan Turing ini udah tahu plain text awal dan mereka bisa ngedecrypt berdasarkan logika-logika dan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi berdasarkan plain text tersebut gitu. Jadi pokoknya teman-teman kalau misalnya kepo, nonton aja deh film The Imitation Game. Keren banget. Itu berdasarkan kisah nyata. Enigma chipper di mana alatnya zaman sekarang di museum kan ya, langka banget. Aku juga masih nyari Enigma chipper, alat Enigma sih, tapi agak sulit dicari gitu. Harganya pasti mahal banget ya. Jadi um, dari hal tersebut
ya kita punya inspirasi, punya ide, kenapa kok nggak bikin metode yang sama dilakukan oleh Alan Turing tapi dengan metode AES gitu, metode AES counter gitu. Dan terciptalah penelitian AES counter. Nah, mungkin selanjutnya bakal dijelaskan oleh Mas Fani terkait praktisnya gitu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Fani Akbar akan mempresentasikan demo tentang non-plain text attack pada Advanced Encryption Standard mode CTR atau AES-CTR, yang dimana sebenarnya di sini metodenya berdasarkan Rius K. Di sini saya akan hanya berfokus pada pengujian, di mana di sini kami menskenariokan terdapat layanan untuk mengenkripsi sebuah pesan, dan di mana sebagai contoh kami mengenkripsi dua pesan. Sebenarnya satu pesan yang itu pesan yang kami ketahui sendiri, yaitu selamat datang Mas, dan yang kedua ada pesan yang kami belum ketahui tapi ini sebelumnya udah pernah dienkripsi, dan ciphertextnya yang ini. Dan hasil teks ciphertext untuk plain text yang kami enkripsi sendiri ada di sini. Nah, tujuannya di sini kami bisa mendekrip pesan yang ciphertext ini walaupun kami tidak mengetahui key aslinya dengan menggunakan serangan reuse key pada AES-CTR. Oke, saya di sini hanya akan menemukan bagian skrip yang kami buat. Ini sebenarnya adalah skrip untuk layanan enkripsinya, di mana key-nya di sini sebenarnya di hardcode, di mana key-nya adalah Jogja Kota Indah 12. Kami asumsikan key ini belum kami ketahui dan ada di online service. Walaupun seperti itu, di sini bisa kami dekripsi walaupun tanpa menggunakan key ini. Dan di sini kami tidak menggunakan init vektornya, tapi init vektornya akan diinisialisasi secara default oleh library dari crypto ini, dari crypto ini. Oke, sebagai contoh, misal di sini kami akan menjalankan skripnya. Bisa diperhatikan hasilnya ini sama dengan ini. Nah, di sini ya ini adalah teks yang kami ketahui. Non plain text-nya adalah selamat datang Mas, dan ini non ciphertext-nya, di mana ini hasil enkripsi dari teks selamat datang Mas ini. Oke, di sini tujuannya adalah gimana cara mendekripsi ciphertext yang nggak diketahui plain text-nya ini tanpa perlu mengetahui key untuk proses enkripsinya. Oke, di sini saya sudah membuat sebuah script juga. Nah, di mana di sini alurnya adalah yang bagian C1. C1 ini adalah plain text yang terenkripsi tadi, yang udah kami ketahui, yaitu bagian yang ini. Nah, sedangkan yang kedua adalah ciphertext yang sama sekali yang ingin kami dekripsi dan kami tidak tahu plain text-nya apa. Nah, lalu setelah itu prosesnya adalah di sini kami mencoba melakukan proses XOR operation antara C1 dan C2 ini, sehingga ini akan disimpan di variabel dan akan dijadikan sebagai key untuk proses dekripsinya. Lalu di sini ini adalah non plain text-nya, yaitu selamat datang Mas. Yang ini plain text yang kami punya kendali atau yang kami ketahui. Sehingga dari sini dengan melakukan proses XOR antara proses yang sebelumnya dengan teks yang kami ketahui, pesannya sehingga pesan tersebut bisa didekripsi tanpa perlu menggunakan key untuk proses enkripsi awal. Oh iya, ini ada kesalahan sebentar. Karena modul yang digunakan untuk proses shoring ternyata ada di virtual machine.
Oke, di sini prosesnya dilanjutkan. Nah, dan seperti yang diketahui, ciphertext-nya tadi berhasil didekripsi tanpa perlu menggunakan key enkripsinya, dan pesan aslinya adalah ini pesan rahasia. Oke, sekian dari saya tentang demo ini.